lalu diikuti suara guyuran air dan sendokan air dari bak mandi. Biur, biur. Sontak temanku kaget. Temanku ingin berteriak, tapi terasa keluh. Ingin berlari, tapi kaki seperti dicor ke lantai. Sekelebatan saya seperti melihat bayangan putih yang lewat dengan gerakan sedikit cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Dalam Gelap. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, serta semua harapan kebaikan yang kita panjatkan dapat segera dikabulkan. Sebelum saya mulai ceritanya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman semua pada channel ini. Saya mengucapkan jazakallah khairan katsira. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya berharap akan dukungan dari teman-teman semua untuk menekan tombol like, komen, share, dan subscribe-nya. Dan tentu saja agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat kisah-kisah pada channel Dalam Gelap ini. Pada kesempatan kali ini, ada sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu subscriber Dalam Gelap yang akan diberi judul Si Boy Penunggu Gedung Puskesmas. Lalu bagaimana dengan ceritanya? Mari kita simak ceritanya sampai selesai. Posisikan diri Anda senyaman mungkin dan selamat menyaksikan. Tahun 2017, saya terpaksa harus berhenti dari pekerjaan rutin saya, sebuah pekerjaan yang saya banggakan pada saat itu. Saya tergabung pada sebuah tim supervisi untuk keselamatan dan kesehatan kerja di proyek tempat saya bekerja saat itu. Akan tetapi, Tuhan ingin memberikan jalan lain untuk saya. Setelah bertengkar hebat dengan atasan saya, karena sebuah permasalahan yang saya anggap saya telah mengikuti prosedur kerja, akan tetapi atasan saya tidak setuju dengan apa yang saya lakukan. Hingga akhirnya saya diberhentikan dari pekerjaan ini. Sudahlah, nasib orang kerja kalau nggak dipakai terus ya diberhentikan. Toh Tuhan tidak menutup rezeki saya selanjutnya, pikirku saat itu. Dengan terpaksa saya menganggur selama kurang lebih 1 bulan. Hingga akhirnya Tuhan memberikan jalan lain untuk saya, sampai sekarang. Saya memulai bisnis membuat furniture dari bahan kayu, membuat lemari, kursi, rak dari kayu, lukisan kayu, dan banyak lagi hasil karya dari bahan kayu yang saya buat. Cara Tuhan memberi jalan hidup memang selalu penuh dengan misteri. Singkat cerita, Kang, saya mau bikin loker karyawan dari kayu di puskesmas tempat saya bertugas, apa bisa? Tanya seorang perempuan di dalam telepon yang saya angkat dan tertulis dengan nama Ibu Neno. Bisa, Bu, jawabku dengan segera dan bersemangat. Setelah mengobrol lumayan panjang terkait bahan, model, dan harga, singkat cerita, saya pun menerima orderan pembuatan loker di puskesmas itu. Petang hari saya pergi ke puskesmas yang dimaksud. Ibu Neno adalah kepala di puskesmas itu. Sebuah puskesmas yang terletak di kota kecamatan. Puskesmas yang terlihat lumayan sibuk dengan aktivitas pelayanan harian. Sebuah bangunan puskesmas yang cukup luas, berlokasi di pinggir jalan utama yang juga lumayan padat oleh hilir mudik kendaraan serta pulang perginya pelajar dari mulai SD sampai SMU. Bahkan, boleh dibilang gedungnya lumayan mepet dengan jalan utama, sedikit macet dan tentunya berisik. Tak tampak suasana seram apabila dilihat dari luar. "Halo Kang," teriak seseorang dari ujung lorong sambil berjalan cepat menghampiriku. Itu adalah beliau. Adalah Bu Neno yang berjanji bertemu dan akan menunjukkan lokasi tempat pemasangan loker di puskesmas ini. "Kang, ukurannya nanti disesuaikan dengan lahan yang ada ya, asal ukurannya tidak kurang dari 60 x 60 per kotaknya," lanjut beliau. "Baik Bu, nanti saya sesuaikan," jawabku sambil menarik meteran yang ada di pinggangku. Tak lama setelah itu, "Kang, gitu aja ya, sesuaikan saja dengan yang kemarin kita bicarakan. Mohon maaf, kalau tidak keberatan, saya harus tinggalin Akang dulu, karena ada sedikit kerjaan yang harus saya segera selesaikan. Nanti kita kontekan aja ya Kang,"
sambung beliau. Tak lama beliau pun langsung bergegas meninggalkan saya. Posisi tempat loker yang saya akan kerjakan terletak di lantai dasar, berseberangan dengan akses tangga menuju lantai 1 di gedung ini. Di samping tangga ada sebuah pintu menuju lorong pendek yang menuju ke halaman luar. Halaman belakang terlihat seperti lebih luas karena berdampingan dengan lapangan belakang sebuah sekolah dasar. Lebih sepi dan lebih sejuk. Di sebelah kanan tangga ada pintu menuju toilet dan tempat seperti pantry. Tidak ada perasaan apapun saat itu, selain rasa syukur karena mendapatkan orderan pembuatan loker itu dan harganya lumayan tinggi. Terima kasih ya Allah, gumamku, sambil terus mengukur dan mencatat beberapa kali supaya tidak terjadi kesalahan pada pekerjaan nanti. Aku lakukan dengan sangat hati-hati. Singkat cerita, model telah cocok, harga telah cocok, pekerjaan telah selesai dalam waktu 2 minggu. Setelah berbicara dengan Bu Neno lewat telepon, akhirnya sepakat waktu pengerjaan hanya bisa dilakukan pada malam hari. Dimulai dari waktu setelah selesai azan maghrib sampai selesai sesuai dengan lamanya waktu pemasangan. Lokasi puskesmas dari rumah saya hanya berjarak 2 km saja. Jadi, tidak terlalu sulit untuk pulang dan pergi. Bismillah, ucapku dalam hati, sambil membuka pintu depan mobil bak rentalan yang telah penuh mengangkut lemari loker yang akan dipasang malam ini. Berdua dengan temanku dan Pak sopir yang akan langsung pulang setelah barang itu turun, kami segera berangkat ke lokasi pekerjaan. Aku pikir dengan berdua saja kami bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan perkiraan waktu 3 hari dengan finishing. Atau kalau tidak ngantuk, kami akan bekerja sampai waktu azan subuh tiba. Begitu rencanaku. Sesampainya di puskesmas, kami tidak bisa menurunkan barang-barangku di dalam. Area parkir puskesmas hanya cukup untuk 2 kendaraan roda 4 saja, dan salah satunya adalah ambulan. Dengan terpaksa, semua muatan itu diturunkan di pinggir jalan. Jadi nambah pekerjaan dengan ngangkut ke dalam ini, gerutuku. Ayo semangat Bray, teriak candaku pada teman pekerjaku, yang sedari awal berangkat tak henti-hentinya mulutnya mengepulkan asap rokok. Bolak-balik kami berdua memindahkan barang ke posisi yang aman dan mudah dijangkau. Rasa lelah mulai mendera. Sambil menunggu temanku tiba membawa masuk sisa barang, aku keluar pintu belakang menuju koridor yang tembus ke halaman belakang. Suasana temaram dan dingin khas koridor rumah sakit tua mulai tampak. Sembari meneguk air mineral botol yang baru saja saya buka, mataku menerawang dan menyisir semua suasana temaram dan gelap di beberapa sudut koridor dan halaman belakang di puskesmas ini. Tak ada nampak pergerakan dari orang lain. Security malam atau tempatnya pekerja yang bertugas malam hanya bertemu di depan saja. Belum tampak dia melihat ke titik lokasi kerjaku malam ini. Pemandangan taman yang seperti kurang terawat serta pagar belakang yang ditandai oleh pohon bambu kecil yang rapat serta kurang terawat juga memberikan suasana yang berbeda dengan siang hari. Kubra! Waktu istirahatku dikagetkan oleh sebuah bunyi keras dari dalam ruangan. Aku segera berlari ke titik suara dan ternyata temanku menjatuhkan sebagian bawaan yang ia bawa. Sialan, gue kira apaan? Temanku hanya nyengir kuda, nyengir onta mungkin. Temanku itu berperawakan tinggi dan kurus. Dasar onta, gerutuku. Ngasok dulu lah. Ajakku kembali menuju koridor yang railing kirinya terbuat dari tembok yang sudah licin dan halus karena terlalu lama dan sering digunakan untuk duduk. Kami mulai bekerja dari jam 8:30 malam sampai pukul 2 dini hari. Mungkin karena harus ada acara angkut-angkut dulu, jadi rasa kantuk dan lelah cepat terasa. Pada malam pertama, tidak terjadi apa-apa dan kami bisa bekerja dengan normal. Pada malam kedua, tepat jam 8 malam, kami sudah mulai bekerja. Sesekali, penjaga malam menghampiri kami, sekedar berbasa-basi dan ngopi bersama. Seperti pada malam sebelumnya, suasana sepi mulai terasa pada jam 11 malam ke atas. Kemarin ada si Boy nongol gak? Kata mamang penjaga sambil tersenyum tengil ke arahku. Si Boy? Siapa si Boy? Tanyaku singkat sambil terus memasangkan mur dengan bor elektrikku. Oh, gak tahu si Boy.
Sambung Mamang penjaga. Tanpa melanjutkan informasinya, si Mamang penjaga kembali pergi menuju garasi depan yang terdapat kursi serta meja tempat dia duduk. "Si Boy maksudnya setan kali, Mang," terang temanku. "Gue makan kalau dia nongol," dengan bahasa Sunda tentunya. Dia yang memberi info, dia sendiri yang buat solusinya. Aku hanya ngekeh pelan sambil terus bekerja. Sebagian material pembuatan lemari loker ini disimpan di arah luar dari titik pemasangan loker. Hanya beberapa langkah saja memang. Jadi sesekali saya atau teman kerja saya memang harus keluar untuk mengambilnya. Pada suatu saat saya harus mengambil beberapa bahan yang akan dipasangkan. Saya bergegas menuju pintu keluar. Ketika saya menunduk akan mengambil barang yang dimaksud, sekelebatan saya seperti melihat bayangan putih yang lewat dengan gerakan sedikit cepat. Sempat terpikirkan apa yang aku lihat tadi. Tapi saya pun tidak terlalu memperdulikannya. Meskipun dalam hati, saya terus memikirkannya sambil mencari barang yang dimaksud. Tadi apaan ya? Apa itu tadi yang dimaksud si Boy? Pikirku berulang-ulang. Setelah saya menemukan barang yang dimaksud dan kembali menuju lokasi titik kerja, teman kerjaku tidak terlihat. Tak lama kemudian terdengar suara air di wastafel di seberang tangga. Lalu diikuti suara guyuran air dan sendokan air dari bak mandi. Piur, piur. Setelah tidak terdengar lagi, aku coba memanggil temanku. Brad, tak ada jawaban. Aku masih berpikir positif dan melanjutkan pekerjaan. Sedikit rasa cekam memang mulai timbul, tapi aku coba tepis dan tetap berpikir positif. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar, dan tampaklah teman kerjaku sambil menenteng kresek berisi kopi panas yang dibeli dari depan puskesmas. "Lo dari mana?" Dia tidak menjawab, hanya menunjukkan kresek hitam itu ke mukaku. "Gue kira lu di kamar mandi," lanjutku. "Tadi ada yang nyalain keran wastafel, terus ada yang kayak orang cuci muka di toilet." Ceritaku pada temanku, dan temanku hanya menanggapi biasa-biasa saja. Rasa parno mulai mendera sedikit demi sedikit. Saya dan temanku itu sama-sama mempunyai hobi naik gunung. Jadi suasana di kota masih kalah serem dibanding ketika harus berjalan malam di tengah hutan. Meski memang auranya berbeda. Jangan-jangan tadi itu si Boy, kata temanku tiba-tiba sambil ketawa tidak jelas. Ketika istirahat malam, kami tidak membicarakan kejadian yang dialami tadi kepada Mamang penjaga. Kami hanya serius makan nasi goreng bareng dan ngopi bareng di halaman depan puskesmas. Hingga pada suatu waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak temanku dari dalam sambil berlari mendekati kami di tempat kami istirahat. Pada saat setelah makan malam, temanku kembali masuk ke dalam ke titik kerja, hendak mengambil rokok yang ditinggal di area kerja. Setelah temanku berkumpul dengan kami, dengan napas terengah-engah, dia mulai duduk. Tenang, istighfar, tarik nafas, kataku sambil mengelus punggung temanku. Sambil selonjoran, temanku mencoba mengatur napas yang ngos-ngosan, sambil terus mengucapkan astagfirullahaladzim. Dan setelah sedikit tenang, temanku mulai bercerita. Ketika mau mengambil rokok yang tersimpan di terap tangga yang berdekatan dengan lokasi kerja, tanpa sengaja dari ekor matanya, dia melihat ada bayangan seperti bola bulat hitam yang bergerak menuruni tangga. Karena penasaran, temanku itu setelah menyalakan sebatang rokok yang akan dibawa ke depan, kedua matanya kemudian seperti telah siap untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar saja, setelah bayangan bulat tadi hilang, seterusnya diikuti oleh sebuah sosok tubuh kecil yang merangkak dan menuruni tangga. Sesosok bayi utuh yang terlihat sedang merangkak menuruni anak tangga satu persatu. Sontak temanku kaget. Temanku ingin berteriak, tapi terasa keluh. Ingin berlari, tapi kaki seperti dicor ke lantai. Beberapa saat setelah bayi itu berhasil menuruni semua anak tangga, lalu sosok itu melewati posisi berdiri temanku. Kemudian, sosok bayi yang tanpa pakaian serta banyak bercak darah di seluruh tubuhnya itu berkelamin laki-laki. Kemudian sosok itu masuk ke dalam kamar mandi. Dan tak lama kemudian terdengar suara seperti rengekan bayi dan diakhiri dengan piur, piur, piur. Nah, setelah itu
temanku baru benar-benar tersadar dan baru benar-benar bisa berlari sambil berteriak Allahu Akbar dan berlari terus menuju tempat kami duduk. Saya dan mamang penjaga malam yang mendengarkan cerita temanku hanya bisa nyengir-nyengir ngeri dan lalu aku pun menceritakan yang aku alami. Itu memang si Boy memang salah satu penunggu di sini yang paling sering muncul, baik fenomena suara atau penampakannya. Cerita mamang penjaga. Saya sering mendengar bayi merengek atau menangis kayak mau minta disusuin gitu. Lanjut paman penjaga. Tapi cuma gitu doang kok, gak pernah gangguin atau sampai meneror. Lanjut paman penjaga. Setelah cukup beristirahat dan menyimak cerita temanku, lalu saya meminta kepada paman penjaga untuk menemani kami membereskan alat kerja. Dan rencananya sisa pekerjaan akan dilanjutkan esok sore. Dan saya akan meminta izin ke Bu Nena untuk bisa bekerja pada sore hari. Dan karena memang pekerjaan kami tinggal finishing saja. Demikian teman-teman cerita dalam gelap kali ini. Semoga terhibur dan selalu bisa mengambil sisi baik dari cerita ini. Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru di channel ini, silakan untuk menekan tombol loncengnya. Sampai jumpa pada cerita dalam gelap lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.